Keluarga tidak bisa pilih, Tuhan yang tentukan, pasti itu yang terbaik. Amin. Nah, ada nggak yang kalau berangkat sekolah nih, yang SMP terutama ya, diantar papahnya, Pak, aku berhenti di perempatan aja. Terus dari perempatan jalan kaki ke sekolahan ya. Kenapa? Papaku krepeng, papaku hitam, papaku kudisen, papaku kulitnya mengelupas, papaku miskin. Kita menyesal kita lahir di mana? Kita menyesal gara-gara mama gendut ini, makanya aku juga gendut. Itu kan DNA. Lihat nenek gendut, mama juga gendut, maka aku gak bisa langsing. Bisa, pasti bisa langsing. Bisa. Om Jarod juga dulu gendut, ukuran celana 37, berat 76 kilo. Sekarang 61, perutnya kempes. Ya gimana? Ya latihan olahraga tiap hari, ya makan dikurangi, gitu ya. Bisa. DNA bisa berubah kok. Yang belajar biologi ada kan mutasi DNA. Bisa, orang bisa berubah. Kita tidak perlu menyesali lahir di mana, di keluarga apa. Nih, cerita lagi soal lahir di mana. Kak Jarod punya anak 3, istri 1 ya. Dites IQ-nya di bawah 120. Wih, anak-anak Indonesia banyak loh yang di atas 120 bisa akselerasi, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Tapi Kak Jarod nggak marah sama anak-anak. Kenapa IQ di bawah 120? Nggak mau marah begitu. Karena dia anak menjawab DNA, genetik gitu kan. Tapi anak Kak Jarod yang IQ di bawah 120 dari kelas 1 SD sampai 3 SMP ranking 1. 3 SMP menang ASEAN Scholarship loh. 100 orang pandai Asia dikumpulkan di Singapura, masih 10 besar loh. Maka bukan cuma beasiswa sekolah gratis, di sana sekolah setahun bisa 300-400 juta, tergantung sekolahnya mana. Udah kuliah 400-an juta setahun, gratis. Kos-kosan kan mahal. Kalau pinter sekolah gratis, lebih pinter lagi, sama gratis. Tapi kan makannya mahal, lebih pintar lagi. Tiap bulan dikasih uang saku $1.200, berarti 15 juta sebulan. Sekolah aja dibayar. Apa artinya? IQ yang lahirkan, ya nggak rendah sih, di bawah 120 itu normal. Tapi otak pintar kan bisa dilatih. Jadi nggak perlu menyesal jadi orang tua pintar. Nggak perlu menyesal orang tuanya bodoh. Yang penting aku pintar, betul? Ya. Yang penting aku pintar. Orang tua bodoh, ya gimana? Masa orang tua suruh sekolah lagi? Kalau mau. Yang penting Anda rajin sekolah, supaya lebih pintar daripada orang tuanya. Setuju? Iya. Jadi nggak perlu menyesal lahir di keluarga mana. Kenapa harus bersyukur lahir di mana? Kenapa nggak boleh menyesal lahir di keluarga mana? Karena nggak punya pilihan lain. Sudah terlanjur lahir. Jadi yang nggak punya pilihan itu disyukuri, ya, mensyukuri keluarganya, mensyukuri orang tuanya, mensyukuri apalagi kalau kenapa kita harus mensyukuri, mengucap syukur kita lahir di mana, suku apa, Jawa, Batak, Papua, Manado, harus bersyukur karena semua suku sama di hadapan Tuhan. Yang bikin suku siapa? Dulu Jokowi. Yang bikin suku, gini ceritanya, dulu itu gak ada suku-suku, manusia kumpul itu di sekitar Babel, satu suku, satu kaum, satu bahasa. Ya, sebelum zaman Babel lagi, ya cuma ada Adam Hawa berkembang biak, lalu mereka tinggal di satu tempat sampai pada zaman Nuh. Ya, kena air bah, keluarga Nuh yang dipilih nggak mati. Jadi yang masih tersisa ini, yang sekarang ada ini sudah pilihan Tuhan. Yang bukan pilihan sudah mati. Bangsa Israel dipilih untuk melayani yang lain yang pilihan juga. Lalu setelah zaman Nuh ini mereka kumpul di sekitar Babel. Tuhan suruh menyebar ke seluruh bumi, tapi mereka kumpul. Gimana supaya nyebar? Gimana ceritanya? Ingat di sekolah minggu? Gimana Tuhan menyebarkan mereka? Karena mereka nggak mau nyebar. Tuhan kacaukan bahasanya. Ya, misalnya yang calonnya orang bule, masih calon ya kan? Mereka bilang sama calonnya orang Jawa, ya kan? Atau dibalik, calonnya orang Jawa bilang kepada calonnya orang bule, lagi ngadu semen mau bikin menara, ya, minta air. Orang
bulenya, calonnya datang bawa kipas angin. Semennya mabul-mabul, goblok stupid gitu ya. Tadinya ini bahasanya kacau jadinya. Tadinya satu bahasa. Mereka berantem, akhirnya yang calonnya orang bule pergi ke arah Eropa sana. Di sana dingin, jarang keluar rumah, ya kan? Lama-lama jadi putih, gak kena matahari. Beberapa orang pergi ke arah timur, ya. Ada perhatikan suku-suku, makin ke timur makin hitam. Oh, sebagian berjalan ke arah tengah, ya, ke arah Tiongkok sana. Sepanjang jalan banyak padang pasir. Jadi sepanjang jalan, dia mutasi DNA, dia. Sampai sana sipit semuanya. Itu sejarah bangsa-bangsa, tapi asalnya satu. Jadi apa? Kesimpulannya gampang. Semua suku dibuat oleh Tuhan, sama di hadapan Tuhan. Sekarang yang jawab yang begini, aku bangga jadi orang Jawa. Yang Manado bilang, aku bangga orang Manado. Yang Tionghoa, aku bangga orang Tionghoa. Batak, Batak, hebat luar biasa. Apalagi? Banyak banget, orang aja udah di Indonesia paling banyak suku-suku ya. Masing-masing sebut sukunya ya. Aku bangga orang Jawa, yang Jawa begitu ya. Tahu sukunya? Yang belum tahu sukunya apa? Katakan. Ya udah bangsanya aja. Ya. Aku udah pengen rambut pirang, aku pengen mata biru. Sudah lain hitam ya hitam aja, nggak usah dipirang-pirangin. Nanti malah kena merkuri atau hidrosinon jadi kanker. Jadi macam-macam ya. Udah. Apa adanya aja ya. Tahu sukunya masing-masing? Oke. 1, 2, 3 bilang aku bangga orang Jawa, aku bangga orang masing-masing ya. 1, 2, 3 aku bangga. Batak angkat tangan. Wih, banyak pula kau di sini. Banyak kali. Orang Batak pintar-pintar, hebat-hebat. Hebat sekali. Orang Batak itu bicara begini, bapak itu, iya bapak itu. Wih, lucu ya bapak itu, iya. Gak perlu sebut nama. Tahu apa yang dimaksud. Kemarin itu sama si bapak itu, lai, ambil apa itu? Diambil loh. Dia tahu apa yang dimaksud sama kakaknya. Kakaknya lagi nambal ban, lai, ambil apa itu? Dia tahu. Orang Jawa, tolong ambil palu. Yang besar apa yang kecil? Yang besar. Yang karet apa yang kayu? Yang kayu. Banyak nanya. Kita pergi ke warung Batak. Makan apa itu? Keluar bener. Makan apa itu? Tepuk tangan dulu buat Batak. Orang Jawa sopan-sopan loh, lemah lembut. Iya, orang Jawa diinjek kakinya, ya? Orang Jawa diinjek kakinya, yang diinjek malah bilang, maaf ya, kakiku keinjek. Yang lain, ku tahu gak kau? Ya, tepuk tangan ke Jawa. Nah, pokoknya kalau semua suku diceritakan kita gak pulang. Kita lanjutkan lagi. Ini Obama ya. Iya, dia punya kalimat dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan aja ya. Saya bersyukur dengan suku saya karena itu buatan Tuhan dan yang Tuhan tetapkan adalah yang terbaik untuk saya. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu kenapa orang buka-buka pesawat, pintu pesawat pakai kaki? Karena dia nggak punya tangan. Ya. Namanya Jessica Cox. Itu Jessica Cox itu juga yang termasuk lagi pakai bagusin matanya pakai kakinya. Dia nggak punya tangan. Tahu nggak kerjanya apa? Pilot. Kalau Anda mau naik pesawat, pilotnya nggak punya tangan, masih naik? Anda naik mobil travel, pilotnya nggak punya tangan, masih naik? Nggak masalah kalau itu Jessica Cox. Dia bisa setir mobil pakai kakinya, dia kendalikan pesawat pakai kakinya, dan dia, nah yang sebelahnya itu namanya Lena Maria. Dia juga nggak punya tangan. Dia main musik pakai kakinya, dia setir mobil pakai kakinya. Mereka orang-orang yang bersyukur sekalipun keadaan fisik ya. Keadaan fisik itu termasuk juga jenis kelamin. Nah, ya. Keadaan fisik itu apa sih? Ya muka tinggi, gemuk, pirang, lurus, hitam, mata biru. Ini cuma bungkus. Ini cuma bungkus. Fisik termasuk laki dan perempuan. Nah, kembali lagi ngaca ya. Waktu di depan kaca pernah nggak? Kenapa
kenapa sih aku jadi perempuan, enakan jadi laki-laki ya. Laki-laki bisa main bola, bisa panjat tebing. Wanita bola juga bisa, panjat tebing. Aduh, anak saya perempuan panjat tebing terus. Ikut muangkai lagi. Karena salah. Ya. Atau yang laki-laki, aduh enakan jadi perempuan ya, disayang. Laki-laki juga disayang. Bandel juga disayang. Ya. Kecuali orang tuanya bandel. Jadi kenapa kita harus menyesali diri? Aduh, enakan jadi perempuan. Nah, mungkin memang mungkin misalnya sering dibanding-bandingin. Nah, kamu tuh ngalah sama adekmu perempuan, ya, ngalah sama kakakmu perempuan. Lalu kayak mikir, tak enak jadi laki-laki, suruh ngalah melulu. Gitu, ya. Tapi dengarkan, mengalah itu indah loh. Mengalah itu bahagia loh. Dan mengalah itu sehat kalau mengalahnya ikhlas. Kalau nggak bisa mengalah, darah tinggi, stroke, kanker. Ya, mengalah itu indah. Jadi, mari kita bersyukur diri kita sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Kenapa? Mau jadi apa sih? Mau jadi apapun, bisa sebagai laki-laki, bisa sebagai perempuan. Masing-masing punya kelebihan sendiri, keunikan sendiri. Tuhan ciptakan sebagai laki-laki, bersyukur sebagai laki-laki. Tuhan ciptakan sebagai perempuan, bersyukur sebagai perempuan. Ih, enakan perempuan cantik, enakan laki-laki dong ganteng kalau ada laki-laki. Yang laki-laki, angkat tangan. Wah, bilang begini, saya bangga jadi pria. 1, 2, 3. Saya bangga jadi pria. 1, 2, 3. Saya bangga jadi pria. Yang wanita, perempuan, wanita. Bukan bangga, tapi bahagia. Saya wanita bahagia. 1, 2, 3. Saya wanita bahagia. 1, 2, 3. Saya wanita bahagia. Sekarang bareng-bareng siapa yang lebih keras? Yang laki-laki bilang saya bangga jadi pria, yang wanita saya wanita bahagia. Bareng ya. 1, 2, 3. Pusing aku. Bukan pusing, nggak bisa bedain mana yang lebih keras. Ternyata kalau mau sama-sama hebat. Kalau mau sama-sama bisa. Wanita bisa jadi presiden nggak? Megawati itu wanita. Iya, tapi kalau Megawati tahu sejarah ya kan. Jangan bilang lagi Jokowi itu. Dia lagi-lagi. Ya, Ratu Elizabeth Belanda. Belanda, Inggris. Ya, Pak Belanda atau siapa? Belanda atau siapa? Ratu Juliana. Udah almarhum sih, udah gak ada ya. Dia meninggal di usia 97. Enggak, Ratu Juliana. Dan dia punya tips gimana hidup, gimana mau umur panjang, hidup sederhana. Dia ratu yang suka ngobrol sama orang di pinggir jalan dan seterusnya, ya. Oke. Jadi kita harus bersyukur dengan diri kita, fisik kita. Mau hidungnya mancung, mau tidak mancung, mau tinggi, mau pendek, mau hitam, mau coklat, mata belok, bersyukur, ya kan? Wih, lihatnya jelas. Mata sipit, yang lain kalau kemasukan debu, Anda nggak kemasukan, debunya sudah masuk. Jadi kita perlu bersyukur dengan keadaan fisik. Kenapa? Karena Alkitab berkata demikian. Saya ceritakan aja ya, saya akan ceritakan aja ya. Ini ada namanya Samuel. Dikasih perintah sama Tuhan, cari pengganti raja karena Saul ini udah nggak bener hidupnya. Raja itu pemimpin, ya tokoh. Mungkin zaman sekarang ini banyak pemimpin nggak bener hidupnya, tokoh nggak bener hidupnya. Tuhan bilang sama para hamba Tuhan, urapi tuh anak-anak, wih lagi kumpul nih, biar mereka nanti jadi raja, jadi pemimpin. Lalu Samuel pergi ke rumah Isai untuk mengurapi mereka, mendoakan mereka. Nanti adik-adik juga mau didoakan sama hamba Tuhan di sini, ya. Lalu Samuel itu begini, wih, datang tuh kakaknya Daud, ada 7 orang. Siapa yang hafal nama kakaknya Daud? 1, Elia. Kedua, Abinadab. Yang ketiga, Syama. Yang keempat, tahu? Adiknya Syama. Berikutnya, adik-adiknya Syama. Lalu adik-adiknya Syama. Yang terakhir, adik-adiknya Syama. Ini 7 kakak Daud ini semuanya tinggi besar. Lalu Daudnya kecil. Tapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan lihat perawakannya,
Tuh manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi sekarang ini Tuhan lihat adik-adik itu hati, bukan wih keren belok, wih keren banget nih rambutnya muter-muter nih, wih keren banget, enggak. Semuanya keren. Tuhan ciptakan sempurna, tapi hati di tangan kita. Kalau hati adanya penuh ucapan syukur, lahir di mana, mengucap syukur gendernya laki atau perempuan, mengucap syukur IQ berapapun, karena keberhasilan, kata kira teman-teman, juga kata Howard Gardner yang meneliti mengenai orang-orang yang berhasil, cerdas itu lebih banyak menunjukkan hati daripada otak. Otaknya pinter menghitung, pandai matematika, lalu jualan. Saking pinternya, dia tahu betul kapan rugi, kapan tidak. Ditawar, marah dia, marah. Wah, ngawat terus marah. Ada orang nggak pandai banget, agak bodoh, jualan, ya kan? Tapi hatinya baik. Karena ditawar bingung, dikasih. Dikasih, baru ngitung, ya rugi. Sebentar, itu salah harga. Kan udah bilang, ya. Karena pembeli ini pinter, dia ke toko A nawar, ya, ke toko B nawar, ya kan. Jadi hanya terakhir lagi, aku tahu yang di sana bodoh. Dia ke situ buat beli. Ditawar stres, dikasih. Ya begitu sadar, ya tapi nggak apa-apa lah, aku udah terlanjur ngomong sih. Ya sudah, tapi lain kali jangan harga segitu ya, aku rugi nanti, gitu ya. Jadi yang pembeli ini pikir, itu pinter, galak melulu, itu bodoh, salah harga. Tapi udah salah harga, tetap dijual lagi. Hatinya baik banget, ya. Dia akan pilih berikutnya pun kesini, dia percaya nih orang hatinya baik, nggak akan nipu harga. Jadi pelanggan. Jadi yang sukses, yang pinter atau yang baik hati? Siapa yang nanti mau menikah? Angkat tangannya, mau menikah? Mau nanti masih lama. Tapi mau gitu loh, mau menikah katakan. Wih, lu kok gak angkat tangan? Mau nikah ya. Tepuk tangan dulu dong. Ya, jangan kalah lu sama anak-anak TK lo ya. Jangan kalah sama anak TK itu. Kalau ditanya nanti mau jadi apa? Dokter, pilot, astronot, presiden. Cita-citanya setinggi langit. Kalau SMP apa cita-citanya? YouTuber, gamer, yang happy. Kalau kuliah apa cita-citanya? Ini kakak kelas yang kuliah, yang penting lulus. Tapi anak TK ditanya, siapa dokter? Angkat tangan. Presiden, angkat tangan. Astronot, angkat tangan. Ada wanita TK, anak TK, perempuan nggak angkat tangan. Kenapa nggak angkat tangan? Besar mau jadi apa? Mau jadi permaisuri. Mau menikah ya, jadi putri pangeran ya. Nah, yang bahagia kalau menikah nanti kecil lama ya. Yang bahagia yang pintar apa yang baik hati? Pintar sama pintar menikah, berantem terus, berdebat terus. Makanya Alkitab berkata Tuhan melihat hati, semuanya punya hati. Siapa yang nggak punya hati? Semuanya punya hati. Hati yang mengucap syukur, hati yang indah di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati orang melihat hatinya. Kalau gambar ini masih bagus ya? Bagus lah, warna-warni kan? Warna-warni. No, ayo bilang no LGBT. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No LGBT. Kayaknya bagus warna-warni, tapi ini sebenarnya sama lo, sama ini sama lo. Ini sama lo. Ya lebih bagus ganteng lah, lebih bagus cantik lah daripada membingungkan. Laki-laki dandan, wanita kayak laki-laki. Kak Jarod pernah ke San Francisco, itu dekatnya Depok kan? San Francisco yang di sana di Amerika, di West Coast ya. Itu kota itu banyak banget. Sebelum era-era sekarang ini 15-20 tahun pun lalu pun itu kota dengan 40% LGBT. Homo lesbi, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan.
Terus Kak Jarod pergi ke taman. Kaget loh di taman, ya. Masuk ke taman itu, wah, wih, di balik pohon, ada lagi ciuman-ciuman. Lalu, ya boleh bilang, wih. Lalu belok kanan, belok kiri, dibalik sama lagi, ya perempuan. Lalu Kak Jarod jalan-jalan lagi nih. Di taman banyak anjing. Di taman banyak anjing. Wow, anjingnya keren-keren, pintar-pintar. Karena anjingnya nggak ada yang laki sama laki. Anjingnya nggak ada yang perempuan sama perempuan. Anjingnya lebih pintar daripada manusia. Setuju? Oke, enggak, setuju. Laki-laki harus cinta, ya cinta semuanya dalam arti pasangan ya. Laki-laki pasangannya perempuan. Nanti bilang setuju. Laki-laki pasangannya perempuan. Perempuan pasangannya laki-laki. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan. Lalu Tuhan menciptakan manusia itu seperti rupa dan gambarnya. Lalu diciptakanlah Adam dan Joni, betul? Salah. Adam dan Hawa. Jadi jangan salah diciptakan. Nanti mau balik ke surga, di scanning, bukan produksi kami. Bukan produksi kami. Bersyukur aja dengan diri sendiri. Cerita lagi yang lain ya. Ada seorang, anggap aja wanita, umur 40, sakit parah, udah mau mati. Berdoa sama Tuhan, Tuhan aku minta perpanjangan umur dong Tuhan. Setiap Tuhan jawab, masa aku enggak. Tuhan bilang, umur diperpanjang, begitu ya. Wah senang sehat lagi. Dia pergi operasi plastik. Iya dong, diperpanjang, pengen cantik ya kan, pengen keren. Singkat cerita, keluar dari rumah sakit, ditabrak meninggal. Ya masuk surga juga kan. Anggap aja begitu ya. Tuhan bilang perpanjang. Kenapa aku gak dilindungi sama mereka? Malaikatnya dikumpulkan. Kenapa dia gak dilindungi? Aku tidak mengenali. Aku gak kenal dia. Udah dioperasi. Jadi malaikat gak jaga. Makanya bersyukur dengan diri sendiri. Bersyukur dengan diri sendiri. Jangan jadi orang lain. Tuhan sudah ciptakan kita betul-betul dahsyat dan ajaib. Ya. Ini siapa namanya? Nick Fujik. Namanya Nick Fujik. Tidak punya tangan, kakinya cuma 10 cm. Kalau berjalan begini-begini. Wih, tapi punya istri, punya kaki, punya tangan. Ini fotonya sudah lama, sekarang anaknya 3 loh. Semuanya punya kaki, punya tangan. Kakak punya tangan, kaki cuma 10 cm, bisa menikah. Ya masih lama sih adik-adik menikahnya ya, tapi yang SMP sudah mulai bayang-bayangin tuh. Di kamar gitu ya, lihat langit-langit, nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Ada yang mau sama aku nggak ya? Ada yang mau sama aku nggak ya? Ada yang mau sama aku nggak ya? Ada yang kenapa kayak begitu? Selesai kebaktian, pergi ke pasar, ke perapatan, ke pelabuhan, ke stasiun. Di sana ada orang nggak punya kaki menikah, ada pengemis menikah, ada orang nggak punya mata menikah. Jadi kalian lebih baik, lebih bagus. Jangan ada kekhawatiran apapun juga. Nick Fujik berkata begini, saya bersyukur dengan keadaan fisik saya sebagai karya seni Tuhan yang indah dan ajaib. Semua kita itu dikatakan Alkitab, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Tenun itu karya seni. Daud nggak berkata, aku mengucap syukur, aku diprinting dalam kandungan ibuku. Diprinting itu ya batik printing ya. Ibu-ibu di sini yang ibu-ibu dah ya, yang udah guru-guru sekolah minggu ya. Wih mau pergi pesta nih ya. Ceritanya nih belinya zaman dulu ya di Tanah Abang, sekarang online. Wih ini bagus banget nih gitu ya. Lalu ibu beli ya, tapi itu printing kodian ya. Pergilah ke pesta, gitu ya. Sebagai tempat pesta ketemu temen, ya. Beda baju sih, tapi supirnya sama. ya. Kenapa? Karena kodian printing. Kalau batiknya tulis, sutra, mirip mungkin, tapi nggak mungkin sama. Siapa di sini pernah ketemu orang yang sama?
Jadi ada sekolah ke pasar, loh kok saya? Loh kok saya? Nggak ada yang sama. Orang kembar pun yang satu suka bakso, yang satu suka ikan. Siapa pernah ke Papua? Siapa pernah ke Cungkuak, Cina? Siapa pernah ke Batak, ke Kampung Asli sana? Kalau kita ke Papua, semua orang mirip. Tapi di antara mereka tahu apa bedanya. Anda ke Cungkuak, Anda bingung, kok sama semuanya? Di antara mereka tahu apa bedanya. Boleh kita ke Jawa, kayak tadi ketemu ini, loh kayak ketemu lagi di sini, banyak banget kita begini. Kita tahu apa bedanya. Jadi kita itu nggak ada yang sama loh. Saya belum pernah, saya udah jelajahi Indonesia ini 400 kabupaten, dari Papua, dari Batak, dari Toraja, dari Sulawesi. Saya udah keliling. Saya belum pernah kemana pergi itu. Kok saya? Kita itu ditenun. Dan bukan hanya unik. Kita berkata apa? Aku ini dibuatnya dahsyat dan ajaib. Kak Jarod punya anak 3, istri 1. Anak nomor 2 waktu kecil seusia ya 4 SD, 3 SD, overweight 20 kilo. Jadi suka dibully sama teman-temannya di sekolah. Gendut jelek, gendut jelek, gendut jelek, gendut jelek. Ayah Jawa, ibu Cina, kamu muka sipit, kulit Jawa yang jelek dikumpulin. Ini bulinya tendensius banget. Memangnya sipit jelek, memangnya kulit coklat jelek. Mendingan putih tapi belok dong gitu. Waduh, orang bully lah kira-kira. Lalu anak saya bilang, "Pak, aku dibully. Dibilangin gendut jelek, gendut jelek." Lalu saya bilangin begini, "Ya, kamu bilang aja. Aku mengucap syukur, aku dahsyat dan ajaib. Aku mengucap syukur, aku dahsyat dan ajaib." Ya, jadi kalau dibully, diam aja, sakit jiwa. Teriak aja, tapi teriaknya yang bagus, ya. Kamu jelek, dahsyat, ajaib. Kamu jelek, dahsyat, ajaib. Ya begitu dibully sama temennya, ya kan? Pulang lagi ke rumah, "Pak, aku udah bilang dahsyat, ajaib." Terus temanku bilang, nggak nyambung. Jangan nyambung lah, dia nggak tahu ayat. Tapi gimana kalau dibully terus masih ngomong begitu? Masuk ayat selanjutnya, ya itu kan ayat belum selesai. Aku mengucap syukur kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sekolah lagi, dibully lagi. Gendut, dahsyat, ajaib. Gendut, dahsyat, ajaib. Tapi kamu gede banget. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Belum selesai ya. Jiwaku benar-benar menyadarinya bahwa aku dahsyat dan ajaib. Kalau dibully, diledek jangan marah. Kenapa? Kalau diledek jangan marah? Karena kalau ada diledek marah, yang ledek seneng. Ya kan? Diledek marah, seneng. Dia cari yang lain. Sini. Kamu ledek begitu, pasti marah. Tuh, begitu ya. Ya nyoba. Bener. Kita ledek lagi. Sini. Kamu ledek. Wow, dia cari yang lain lagi. Makin lama makin banyak yang ledek. Lah kenapa marah? Karena pas kena. Makanya kalau diledek jangan merasa kena. Anggap aja saya ya. Ada yang bilang nih, jelek gitu ya. Saya begini. Yang mana? Nggak merasa loh, kan saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur dengan diri saya. Dibilang jelek ya nggak merasa kena dong. Oke, contoh lagi yang lain. Nanti selesai acara ini diajak orang tuanya ke mall ya. Anggap aja begitu. Lalu ada yang teriak nih satpamnya nih, maling, ada maling, ada anak kecil maling, Anda lari nggak? Kamu nggak lari? Hah? Anda lari, Anda ditangkap. Maling, ditangkap. Ya, padahal ada maling kemarin. Sekarang ada maling lagi, tapi karena Anda merasa ada lari, jadi ketangkap itu. Ya, merasa kena sih kena beneran. Makanya jangan merasa kena. Ya, jelek. Yang jelek itu kamu. Ya, kenapa? Karena nggak merasa kena. Kan makanya nanti pulang dari sini di depan kaca. Tuhan terima kasih, aku dahsyat ajaib.
Terima kasih aku Jawa, terima kasih aku laki-laki, terima kasih aku perempuan, terima kasih aku lahir di sini, bapakku nggak baik. Tapi bapakku yang nggak baik itu bikin aku baik, bikin aku sabar, murah hati, tabah, bulat, gigih. Ya, aku mengucap syukur dahsyat dan ajaib. Itu bukan nggak sopan kalau ngambil pisang pakai kaki, dia nggak punya tangan. Dia nggak punya tangan, tapi dia bersyukur. Maka setiap orang itu unik, punya keindahan tersendiri, punya kemampuan tersendiri, punya gaya tersendiri. Kak Jarod nggak bisa kayak abad tuan lain, pendeta lain, pakai celana yang disetrika, sepatunya disemir, bajunya putih, pakai jas, jalan pelan-pelan. Shalom Pak Jarod, shalom. Gila, jaga urapan gitu ya, supaya, wih nggak mudah kalau tak jabat tangan sama orang lain, nanti urapannya bocor gitu ya. Kalau saya nggak bisa begitu, orang nggak ngajak salaman, tak ajak salaman gitu, bocor nggak apa-apa, kan melimpah banyak sekali, nggak ada habisnya. Seperti air sungai mata air yang tidak pernah kering. Tapi itu saya, ya, pakai celana, nggak pernah disetrika, kemibar, pakainya sepatu, pakai batik, tangan pendek. Saya ke Amerika, ke Colorado, Rocky Mountain, itu bersalju. Ke Titlis, itu di Swiss, itu salju, minus 17 derajat. Pakai batik, tangan pendek. Yang ngantar Kak Jarod ini nggak salah kostum nih. Mereka tinggal di sana puluhan tahun pakai jaket begini, ini nggak salah kostum. Belum tahu dia siapa gitu ya. Kan pandai olah nafas, tarik buang, gitu ya. Dingin nggak terasa. Berjam-jam tuh di salju, tutup. Kameranya aja beku sampai mati. Saya nggak beku-beku. Saya unik, Tuhan ciptakan saya unik. Saya suka dengan gaya saya. Akhirnya ada yang bilang gini, Pak Jarod, pakai jas juga dong. Ya udah, saya pakai batik, aku pakai jas. ya saya bahagia begini, ya kan? Ketawa-ketawa gitu kan. Khotbah coba agak ketawa, ya khotbah ketawa, ya biarin. Kalau sama ketawa, kalau ketawa kan sehat ya, hati gembira obat yang lanjut. Oke. Menemukan keunikan diri, minat, bakat, talenta, menjadi diri sendiri, jadi wanita bahagia, jadi pria yang bangga, yang lain bisa musik, kan saya bisa ngomong aja bisa jadi pembicara, jadi sales, jadi entrepreneur, jadi MC, jadi pembicara. Yang lain teliti, ya kan saya nggak teliti tapi kreatif. Saya nggak kreatif tapi teliti. Jadi setiap orang Tuhan ciptakan untuk berperan tertentu, cita-cita tertentu, pekerjaan tertentu, maka Tuhan ciptakan kita juga tertentu atau unik. Ya. Kalau saya bilang 1, 2, 3, jawabannya saya bangga dengan diri saya. 1, 2, 3, saya bangga dengan diri saya. 1, 2, 3. Saya bangga dengan diri saya. Bangga atau bersyukur ya. Kenapa sih kita belajar gambar diri? Karena menentukan prestasi tertinggi untuk ukurannya masing-masing. Ya, kita kasih cerita. Viktor Serebriakov. Siapa yang belum pernah dengar Viktor Serebriakov? Angkat tangan yang belum pernah dengar. Kok belum pernah dengar sih? Saya baru saja mengucapkannya. Nah, ya, Viktor Serebriakov. Siapa yang belum pernah dengar? Kan saya baru mengucapkannya, ya. Viktor Serebriakov, dengar? Dengar. Kan pertanyaannya siapa yang belum pernah dengar? Kalau belum tahu, nah ini Viktor Serebriakov ini orang Eropa Timur merantau ke Amerika, kisah nyata, punya orang tua tidak baik. Bapaknya bilang kamu terak goblok, Viktor marah dibilang goblok. Ibunya juga bukan ibu yang baik. Kamu ini anak bodoh. Dia marah tapi nggak marah banget. Dia pergi ke sekolah, gurunya juga nggak bagus. Dia bilang kamu murid bodoh. Dia nggak marah lagi. Ketika dikasih tahu bodoh, dikasih tahu bodoh, lama-lama dia berpikir jangan-jangan aku memang bodoh. Dia menilai dirinya bodoh. Menilai diri itulah gambar diri. Gambar diri itu bagaimana orang menilai dirinya. Victor menilai dirinya bodoh. Singkat cerita, ketika dia sekolah, teman-teman udah kata, kamu anak bodoh. Dia nggak marah lagi. Singkat cerita, dia umur 22 tahun, harus mandiri, kos, dan kerja sendiri. Kerja di Amerika dites ada 2, kepribadian sama IQ. Ternyata Victor IQ-nya 156. Kok bisa bodoh?
Pandai akademik kebanyakan IQ 115, 120 itu para juara kelas. Kalau Anda IQ 120 sampai 130, mungkin jadi anak murid yang bandel, yang nakal, diterangin gurunya nggak dengerin karena aku udah ngerti. Di atas 130, Anda terlalu kreatif, mikirnya, idenya banyak, maka konsentrasi nggak bisa panjang. Yang bisa konsentrasi panjang, itu yang guru-guru. Yang setia dan duduk manis, itu yang tidak kreatif. Maka banyak orang yang IQ tinggi itu kalau sekolah malah nggak pinter. Kayak Thomas Alva Edison, nggak naik kelas, nggak lulus SMP. Tapi waktu Viktor Sergeyev ini dites IQ-nya, dia mengenal dirinya. Aku ini pinter. Tidak seperti kata teman, nggak seperti kata bu guru, bahkan tidak seperti kata papa dan mama. Bukan Kak Jarod ngajari jangan dengar papa mama, tapi yang tahu diri kita yang sesungguhnya adalah Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku ciptakan engkau dahsyat dan ajaib. Jadi penilaian orang lain, bully dari teman, kata orang, belum tentu benar. Dengar firman Tuhan berkata, engkau berharga di mataku dan mulia. Jadi orang bisa menilai kita, karena dia nggak tahu siapa kita. Jangan sampai kita juga nggak tahu siapa kita. Siapakah aku ini, Tuhan? Tuhan berteriak dari sorga, Jarod! Ya maksudnya lagu itu kok dirayakan melayani gitu sih ya, tapi jangan bingung. Ada yang bingung? Sambil lihat foto keluarga, adik kayak papa, kakak kayak mama. Kok aku nggak kayak dua-duanya ya? Jangan-jangan aku ini di rumah sakit ketukar bayinya. Enggak, karena yang SMP belajar biologi, teori Mendel. Ya, orang bisa F2, F3, kayak kakek, kayak nenek. Atau bisa kombinasi, gen ayah dan ibunya campur. Makanya anak saya 3. Nomor 1, campuran saya dan istri. Nomor 2, istri banget tuh. Kalau saya pergi sama anak saya nomor 2, putih, sipit, kayak anaknya orang. Istri saya pergi sama anak nomor 3. Bu, ini ponakannya, anak saya. Oh iya, ya Pak Jarod gitu ya, Pak Jarod perempuan gitu lah, anak saya nomor 3. Hidungnya sama, rambutnya sama, mukanya sama, hobinya ngelukis sama, suka panjat tebing sama, suka ke gunung sama, suka kuyuran sama, nggak bisa serius sama. Ya. Jadi kita perlu mengenal diri kita. Balik kepada Viktor Sergeyev ceritanya. Ketika dia mengenal dirinya pintar, tidak seperti kata orang lain, dia sekolah. Ya singkat cerita dia lulus S1, S2, S3, PhD, jadi penasihat presiden, dan nulis buku. Ini semuanya bukunya si Viktor Sergeyev. Buku-buku serial kecerdasan. Maka mari kita pandang diri kita bukan apa kata orang, tetapi kata Tuhan. Tuhan memangnya berkata-kata, ada hitam di atas putih. Alkitab, firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa soal diri kita? Beberapa ayat saja, ya. Saya lewatin soal Viktor ceritanya, ya. Firman Tuhan berkata, Roh Allah ada padaku, Ia sudah mengurapi aku. Waktu kita terima Tuhan Yesus, kita terima Roh Kudus itu. Berarti aku ini baik Roh Kudus, Roh Tuhan ada padaku. Aku punya Roh Tuhan itu dalam rohku. Ya, kita orang yang luar biasa, makhluk hidup yang luar biasa karena kita punya Roh Tuhan. Apalagi kata firman Tuhan, ya. Firman Tuhan berkata apa soal diri kita? Saya bicara soal Daud. Daud yang berkata, aku mengucap syukur kejadianku dahsyat dan ajaib. Maka Daud orang yang tidak minder dengan Goliat yang besar. Dia pergi melawan perang melawan Goliat, dan dia yakin Tuhan akan berikan saya kemenangan. Orang yang mengucap syukur pikirannya positif. Daud kan kecil, dibanding kakaknya aja dia lebih kecil. Goliat besar banget. Kenapa dia yakin menang? Karena pikirannya positif. Orang yang bersyukur itu pikirannya positif. Kita kasih contoh ya. Kalau Anda dikasih kesempatan 1 kali nembak, boleh milih nembak apa? Kalau nggak kena, tabungan kamu diambil semuanya. Kalau kena, nembaknya dikasih 1 miliar. Oke, ya. Nih, disuruh nembak. Kalau nggak kena, aku nggak punya tabungan. Oke, tabungan ayah ibumu diambil saldonya semuanya. Kalau kena, dikasih 1 miliar. Ya. Pilih nembak gajah atau pilih nembak tikus? Tikus. Tunggu,
Kalau nembak tikus gak kena, taburanmu diambil semuanya. Kalau kena, dikasih 1 miliar. Pilih nembak gajah atau tikus? Nah itu dia, makanya Daud pergi perang kan, melawan Goliat. Waduh, pasti Daud mikir nih, musuhku gede gua gede. Pasti saya menang lah, Pak ketapel pasti kena. Dia nembak saya, susah lah. Tikus itu tembak, gak usah menghindar. Diam aja, tidak, gak kena. Gajah ditembak, menghindar, masih kena. Itu gak tahu berapa ribu orang tentara Saul, gak ada yang mikir positif. Lihat itu gede-gede pada takut semuanya. Ada 2 yang berani pada zaman Musa, namanya Yosua dan Kaleb. Lep. Apa Yos? Itu orang kanan gede-gede banget Yes. Betul Lep, kita ketawa masih kena Lep. Iya, orang masih kena, kita masih menang Jos. Oke Lep, betul. Kita bawa, aduh gitu. Orang gede-gede banget Lep, betul Jos, kita masih menang Jos. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita bersyukur. Hatinya benar, pikirannya benar, hidupnya benar. Kalau kita bersyukur dengan diri kita, hatinya benar, pikirannya benar, hidupnya benar. Oke. Terakhir, saya tidak minder dan juga tidak sombong. Saya memandang sesama manusia sama di hadapan Tuhan. Pengemis pun kalau kita berbuat baik, orang susah pun kalau kita tolong, Tuhan berkata, waktu aku susah, kamu menghibur aku. Bahkan Tuhan menghargai orang-orang susah sama seperti dirinya. Ya, itu luar biasa. Ya. Maka mari kita memandang diri sendiri sama seperti Tuhan memandang kita. Ya, kita semuanya bangkit berdiri sekarang. Kita nyanyi satu lagu, ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Nanti kita adakan perenungan. Kak Jarod masih akan berkata-kata setelah kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan